Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa qaidana wa imamana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh fa afdalu salawatillahi wa atamu taslimatihi ala hadhan nabiyyil karim alladhi qad addal amanata wa ballaghar risalata wa nasahal ummata wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin fatarakana ala nahjatin bayda'a lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di subuh kali ini kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan dan anugerah yang masih Allah berikan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kenikmatan usia, kenikmatan kesehatan, mudah-mudahan bisa kita gunakan. Dan kita terus berusaha untuk menggunakannya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk membuka kajian akidah kita akan sama-sama melanjutkan hanca kita membaca ayat dari surah Yusuf. InsyaAllah pada pertemuan ini saya akan bacakan dari ayat 65 sampai ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan dengan kajian kita pada pertemuan yang ke-8
dalam kajian rutin akidah secara online, pertemuan ke-8 seperti yang saya share, judulnya adalah Kaifa na'rifullah au kaifa na'rifullaha subhanahu wa ta'ala. Artinya, bagaimana caranya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jalannya agar kita bisa ma'rifatullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kenal, bisa betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin membahas tentang bahwa sumber atau jalan wasailul yakin, media untuk mendapatkan keyakinan. Al-hawasus salimatu, indra yang sehat, sesuai dengan fungsi dan batasan-batasannya, sesuai dengan medan dan kemampuannya. Yang kedua, yang pertama al-hawas, yang kedua logika, al-aqlu as-salimu, logika berpikir yang benar. Ya, logika berpikir yang benar. Ya. Yang ketiga adalah al-khabarus shadiq, informasi yang benar atau informasi yang tidak bohong, informasi yang jujur. Jika tiga hal ini, kira-kira mengenal Allah ini melalui apa? Apakah bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui indra? Apakah bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui logika? Melalui cara berpikir? Apakah bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui informasi al-khabar as-shadiq, informasi yang benar? Inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan. InsyaAllah pertemuan tentang mengenal Allah ini akan panjang, karena disinilah substansinya tauhid. Kita akan mengenal Allah ya, dari sisi sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yang kedua, kita akan mengenal Allah dari sisi asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita akan mengenal Allah dari sisi af'alnya, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini bahas nanti dalam ilmu tauhid adalah bahasan yang sangat panjang. Karena kalau selesai masalah ini, maka setengah ilmu tauhid sudah selesai. Baru setelah itu masuk ke masalah akidah kenabian. Setelah itu masuk ke akidah sam'iyat. Ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka insya Allah pertemuan tentang bagaimana kita mengenal Allah, jalan-jalan mengenal Allah, cara-cara media agar kita berkenalan dengan Allah, yakin dengan Allah, mantap iman kepada Allah, akan kita bahas dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Mulai sekarang. Pertanyaan pertama, apa hukumnya mengenal Allah? Ma'rifatillah. Ya, jadi selalu sebelum kita masuk membahas, kita harus tahu apa hukumnya kita mengenal Allah. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengenalnya. Agar kita ketika belajar mengenalnya nanti, bahwa kita yakin sedang melakukan sesuatu yang kita tahu hukumnya. Apakah itu wajib atau itu sunnah. Ya, baik. Menurut para ulama, hukum ma'rifatullah itu wajib. Ya. Bahkan dikatakan wajib aini, fardu ain orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fardu ain orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa dalilnya? Yang pertama, surah 47. Surah 47. Ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, maka ketahuilah. Dan kata ulama ahli usul fikih, al-aslu fil amri al-wujub, bahwa prinsip dasar ketika ada perintah amar,
maka itu perintah itu menunjukkan wajib sampai ada petunjuk lain yang menunjukkan, ada qarinah lain yang menunjukkan bahwa itu bukan wajib. Ada alasan lain, ada dalil lain yang menunjukkan itu tidak wajib. Maka fa'lam, ketahuilah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah. I'rif, ketahuilah. Fa'lam, ketahuilah. Annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun untuk dirimu, walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, dan ini perintah kepada Rasulullah SAW dan dijelaskan dalam hadis sahih, dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis arba'innya. Inna allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi bahwa perintah i'lam ini memang perintahnya kepada Nabi, ya. Tapi kemudian seluruh perintah Nabi itu menjadi perintah bagi seluruh orang mukmin kecuali ada dalil dia menunjukkan khusus. Jadi kalau Nabi dikatakan wasbir wa ma sabruka illa billah, perintah itu bukan hanya untuk Rasul tapi untuk kita juga. Ya, fa'fu anhum, maafkanlah mereka olehmu Muhammad. Sama dengan kamu juga harus memaafkan, bukan hanya Muhammad, bukan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, kecuali khususiat. Ya, kecuali khususiat. Nanti hal-hal yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil bahwa kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala, wajib ma'rifatullah, ya. Surah 3 ayat 179. Surah Ali Imran ayat 1. Yang jadi dalil ujungnya, ya, ayatnya maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi may yasha. Garis bawahi fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Fa'aminu, perintah. Nah, ini untuk semua orang. Fa'aminu, maka imanlah. Iman kemarin sudah dibahas. Al-iman huwa al-yaqin, at-tasdiq al-jazim, al-mutabiq lil-waqi, an-nashi'an dalili. Yang disebut iman adalah keyakinan yang mantap, tidaklah berubah. Jadi kalau sekedar sekarang percaya, besok tidak percaya, itu bukan iman. Iman terus mantap, jazim. Ya. Cocok dengan kenyataannya. Tumbuh muncul dari dalil, dari akar yaitu dalil. Ya. Dalil yaitu akarnya. Kemudian nasyiun an dalili, tumbuh dari dalil, ya. Jadi fa'aminu, maka yakinlah. Bagaimana kita kalau perintah ini harus yakinlah kamu kepada Allah. Yakin itu bagian dari pengetahuan, daripada ilmu, daripada ma'rifat. Mungkinkah kita mengimani sesuatu yang kita tidak tahu? Nah ini, maka ayat ini menjadi dalil bahwa kita wajib ma'rifatullah. Karena Allah suruh memerintah kita agar iman kepadanya, agar yakin kepadanya. Pertanyaannya, mungkinkah kita yakin kepada sesuatu yang kita tidak tahu? Misalnya tiba-tiba di meja ini ada obat, tidak ada tulisannya, tidak ada penerbit, produsen yang pabrik yang menerbit, tidak ada dokter yang memberinya, terus tiba-tiba saya percaya. Saya tidak tahu obat apa itu, kandungannya apa, terus saya bilang, oh saya yakin ini adalah obat corona. Nah, sehat, saya yang kurang sehat itu mikirnya. Harusnya saya percaya setelah dapat pengetahuan apa kandungan obat ini, siapa yang memproduksinya, siapa yang ngasih resepnya, baru saya percaya. Andai pun obat itu ada mereknya, ada ini dan sebagainya, tapi dikasih bukan sama dokter, nggak akan percaya kita. Jadi keyakinan adalah bagian kesempurnaan atau tingkatan setelah pengetahuan. Maka Allah itu diharuskan, diwajibkan karena meyakini Allah Subhanahu wa taala itu wajib, dan tidak mungkin kita bisa yakin tanpa kita mengenal dulu. Kita akan meyakini setelah kita berkenalan. Itu dua. Yang ketiga, dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur dan hadis sahih, bahwa satu ketika kata Abdullah bin Umar, ya, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
idja'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad, dalam hadis arba'in. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah orang yang berpakaian putih pakaiannya, hitam gelam rambutnya, tidak terlihat bekas kecapean perjalanan jauh, padahal kita tidak mengenal dia, yaitu malaikat Jibril. Ya, jadi tiba-tiba gitu ya. Jadi para sahabat kan aneh, ini ada orang pakaiannya bersih, rapi, rambutnya hitam gelam. Kita tidak mengenal, tapi dia tidak ada bekas perjalanan jauh. Kan hanya dua pilihan, imam kita mengenalnya, apa dia orang jauh. Ini kita tidak kenal, tapi nggak ada bekas perjalanannya. Ya, apa yang ditanya? Kemudian, summa jalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asdada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian duduk berhadapan bersama Rasulullah, dengkul dengan dengkulnya, lutut dengan lututnya diadukan bersama Rasulullah, dan meletakkan tangannya di atas dengkulnya, dua telapak tangan di atas dengkulnya. Kemudian summa qala ya Muhammad fa akhbirni anil Islam. Dijawab. Kemudian fa akhbirni anil iman. Apa itu iman? Kata Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul, dan seterusnya. Yang disebut iman adalah kamu harus yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul-Rasul Allah, yakin, dan seterusnya. Dan tidak mungkin tadi kembali, tidak mungkin kita yakin kecuali kita setelah mengenalnya. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, nah ini menunjukkan, maka sebentar saya baca dulu, ada sebuah nazoman dari para ulama. Ya, yang pertama yang ditulis oleh di kitab Jauharut Tauhid, ya. Ada satu kitab namanya kitab Jauharut. Ya. Ini kitabnya tentang menguatkan dalil ayat-ayat tadi, bahwa ayat itu menunjukkan kewajiban. Ya. Kitab Jauharut Tauhid ini, mohon maaf, karena ini termasuk kitab-kitab yang bagus dipelajari oleh para pemula belajar ilmu tauhid. Ya. Nah, ini kitab Jauharut Tauhid, ya. Disyarah oleh, dikasih hasiah oleh Imam Al-Baijuri, ya. Imam Ibrahim Al-Baijuri, ya. Menjadilah kitab seperti ini, hasiah Imam Al-Baijuri. Ya, ini kitab ini mudah didapat dan bagus. Bentukannya bentuk-bentuk syair, ya. Ya, syairan. Ya. Nah, baik, kita lanjut saja. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pengantar tentang kitab itu. Ya, nanti saya baca lagi. Yang jelas di dalam satu syairnya adalah beliau mengatakan, fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Itu syairan tentang bahwa seorang mukallaf, ketika orang sudah balik, maka ini seorang orang tua, ketika anaknya sebelum balik harus persiapkan dia sudah mengenal cara-cara mengenal Allah, atau bahkan sudah mengenal, diajarkan tauhid, diajarkan akidah. Atau dalam syair lain dikatakan, awwal wajibin alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala bila takallufi, atau dalam saya ragu itu atau bi'itqoni dan sebagainya. Jadi yang pertama wajib bagi kita bukan sholat, yang pertama wajib bukan puasa. Yang wajib mendesak harus kita ketahui adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada artinya salat, tak artinya puasa, tak ada artinya zakat, tak ada artinya haji, tak ada artinya amal-amal lain kecuali kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kecil disuruh salat itu adalah pembiasaan. Ya, sehingga nanti ketika dia sudah mengenal kewajiban dan sudah mukallaf, maka dia sudah terbiasa.
Pada prinsipnya yang paling mendasar harus diwajib diajarkan kepada anak sampai mantap adalah akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW ingin mengutus Mu'adz bin Jabal, jadi Rasul, nah ini juga perlu kita lakukan, sering mengutus para da'i Rasulullah itu. Rasul mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Maka sebelum Rasul datang, Madinah sudah banyak masuk Islam. Ya, maka Rasul datang ke Madinah itu sudah disambut. Kenapa? Karena ada da'i, ambasador lah. Jadi safir, ya, safirul Islam. Jadi bahkan itu Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang masuk Islam, meninggalkan keluarganya yang kafir, bahkan sempat diboikot, disekap sama ibunya di rumah karena tidak boleh masuk Islam, kemudian dijadikan awwalu safirin fil Islam, duta pertama untuk mendakwahkan Islam ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian Rasul berpesan kepada Mu'adz. Apa kata Rasul kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, ketika sampai kamu di sana, yang pertama kamu ajarkan adalah, ajarkanlah kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in hum ata'u, kalau mereka taat, kalau mereka iman, kalau mereka percaya, kalau mereka mengikuti, maka sampaikan kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sholat. Kalau mereka tak, terus dan seterusnya. Jadi ini dalam berdakwah. Ya, walaupun bukan berarti ketika dakwah kepada orang banyak yang bermacam-macam, artinya sekarang dakwah akidah dulu aja, biarin fikih nanti. Ya, ini dalam kondisi ketika orang belum Islam, maka orang yang belum Islam jangan diceritain fikih, tapi ceritakanlah akidah. Ya. Itu menunjukkan bahwa iman kepada Allah kewajiban yang pertama. Oleh sebab itu mempelajari atau mengenal Allah yang akan diyakini itu adalah kewajiban pertama bagi setiap manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, jadi sampai di sini kita mengetahui bahwa berdasarkan ayat surah 47 ayat 3 ayat 179 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelan-pelan. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa ini wajib, maka mari kita lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebelum ke bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang terselip di situ. Apakah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang fitrah atau harus diusahakan? Nah, ini sering jadi pertanyaan. Pertanyaannya, apakah kita terlahir otomatis iman kepada Allah? Ya. Atau kita tidak, atau kita terlahir tidak otomatis, artinya setelah lahir kita harus berusaha. Ya, di sini ada dua pendapat. Ya, walaupun yang jumhur mengatakan, ya, jadi dua pendapat. Satu mengatakan bahwa percaya kepada Allah itu adalah fitrah. Ya, nanti banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa terutama hadis misalnya yang dipakai dalil adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa anna abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, dan nanti kita baca ayat-ayat Qur'annya bahwa setiap orang terlahir fitrah, hanya orang tuanya saja yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, dan yang menjadikan hal-hal lain yang selain. Itu satu pendapat. Sehingga berdasar pendapat ini, maka manusia tidak harus lelah-lelah capek berpikir untuk karena pada prinsipnya, pada dasarnya dia sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dijaga adalah dipagari dia tidak terpengaruh sejak kecil sampai besar, tidak terpengaruh oleh akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang sesat, agama-agama yang bukan Islam. Ketika dia dibiarkan tumbuh menurut pendapat ini, dan ini sudah ada dulu seorang filosof, ya, siapa namanya, Ibnu Tufel, ya, membuat dua perumpamaan seorang anak muda yang disimpan, tidak dikasih pengajaran, tapi diamankan di suatu tempat. Kemudian dia juga akhirnya meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tidak tahu bagaimana Allah itu menginginkan apa dari dia. Jadi hanya pada titik dia itu ada Tuhan. Saya itu punya Tuhan, itu sampai pada titik itu saja. Yang kedua yang mengatakan, dan ini jumhur, dan ini yang paling kuat,
mengatakan bahwa mengenal Allah itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, bukan fitrah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang kafir. Buktinya banyak orang tidak percaya. Buktinya kita bahas di sini. Ya. Buktinya orang perlu bukti. Buktinya orang perlu argumen. Kalau itu sudah fitrah setiap orang, ngapain dibahas? Ngapain dijadikan argumentasi? Maka para ulama kemudian, hampir mayoritas ulama ahli akidah mengatakan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allahnya, ya, itu adalah hal yang harus diusahakan dan kita wajib mempelajarinya. Nah, saya bisa sedikit mungkin Allah alam, ini mudah-mudahan satu pendapat. Menurut saya, yang fitrah itu mengenal Tuhannya. Tuhan itu belum tentu Allah. Ya. Jadi orang ketika terlahir fitrahnya pasti akan mengakui ada yang mencipta. Itu di pikirannya karena dia tidak mencipta apa-apa. Dia akan dari mana langit, dia akan bertanya dari mana, dan dia akan sampai pada satu titik bahwa ada kekuasaan di luar kekuasaan jagat raya yang dia lihat ini, yaitu kekuatan Tuhan. Cuma Tuhannya kalau tidak diajarin belum tentu Allah. Nah, itu mungkin yang fitrahnya. Jadi yang dimaksud fitrah di sini mungkin adalah keyakinan ada kekuatan Tuhan, kekuatan pangeran lah kata orang Sunda, kekuatan zat yang mencipta dan menguasai jagat raya ini, tapi tanpa diajarin dia tidak tahu siapa dan harus bagaimana. Siapa yang menciptakan dan apa kewajiban kita kepada Tuhan itu. Nah, yang disebut harus diusahakan itu yang ini, yaitu Tuhan yang mencipta itu adalah Allah. Allah mengutus para nabi, Allah mengajarkan dan meminta kepada kita untuk melakukan ini dari A sampai Z. Nah, jadi sebenarnya dua pendapat ini benar. Ya, bisa dikatakan dua pendapat benar. Fitrah dalam arti semua orang berkeyakinan ada kekuatan lain di luar kekuatan yang dia lihat, yang mengendalikan jagat raya, tapi siapanya tidak mungkin didapat kecuali dengan mempelajarinya. Jadi sampailah pada titik bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari. Ya, nanti muncul di sini bagaimana Ustadz imannya orang yang muqallid. Ikut aja, ya, ikut ustadznya, ikut gurunya, dia tidak mau belajar. Apa dalilnya? Ada Allah, kata Pak Ustadz aja. Nah, kata para ulama, bahkan siapa di kitab Jawharatul Tauhid ini dikatakan, dalam Jawharatul itu dikatakan, setiap iman yang muqallid, ya, kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Ya, ketika membahas tentang wajibnya belajar mengenal Allah, kata penulis Jawharatul Tauhid dikatakan, faqullu man qallada fit tauhidi, setiap orang yang taklid dalam tauhid, ya, imanuhu lam yakhlu min tardidi, imannya tidak selamat dari keraguan. Jadi sekedar ikut aja, nanti kalau ada orang lagi berpengaruh bisa jadi yang mulai ragu. Nah, tapi ulama secara umum kemudian menyimpulkan ada beberapa pendapat. Yang pertama yang mengatakan iman muqallid tidak, ya, apapun kondisinya. Yang kedua ada yang mengatakan iman muqallid sah mutlak apapun kondisinya. Maksudnya mau dia pembelajar, mau orang umum, mau pekerja dan sebagainya, orang yang tidak pembelajar itu. Jadi ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah mutlak. Ada yang mengatakan berdosa kalau dia termasuk orang yang mungkin belajar. Ya, seperti para pembelajar, para mahasiswa dan sebagainya. Tapi orang-orang umum yang hidup di tempat-tempat tiap hari dihabiskan oleh pekerjaan dan kebutuhan dia dan tidak ada media pengajian di masjidnya, tidak ada, maka sah tapi dosa bisa memungkinkan dia untuk meneliti, mengkaji. Kemudian bagi orang yang tidak mungkin meneliti dan mengkaji, dia sah dan tidak berdosa. Ya, sehingga akhirnya disesuaikan dengan situasi dan karena kadang-kadang juga memang kata orang yang tidak mempelajari mendalam tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, imannya lebih kuat, ya, lebih kokoh daripada orang yang belajar dari gunung-gunung yang besar, yang menancap ke dalam bumi, karena mungkin dikuatkan walaupun pembelajaran secara argumentasinya tidak dimantapkan, dijaga kebersihan jiwanya, tidak ada hasud, tidak ada hubud dunia dan sebagainya, sehingga mendapatkan iman dari cara lain. Ya. Maka sampai di sini bahwa kita wajib mempelajari
Subhanahu wa ta'ala dan wajib mempelajarinya. Tidak cukup dengan kita orang atau taklid apapun yang kata dia. Jadi, maka ada ulama, kalau tidak saya di Al-Mutahhadir mengatakan nggak apa-apa para muqallid itu imannya atas dasar taklid, tapi paling tidak harus punya dalil yang sederhana. Misalnya yang sederhana aja, misalnya apakah Allah ada? Ada. Apa dalilnya? Ada alam. Selesai. Karena tidak mungkin ada alam kecuali ada yang mencipta. Selesai. Cukup. Ya, itu ada ulama yang berikan solusi yang paling sederhana. Jadi dalilnya tidak mesti dalil yang rinci detail, tapi dalil ijmali saja, mutlak saja. Sehingga menjadi imannya menjadi kuat, tidak mudah berubah. Maka kita memang ya kaum muslimin menyaksikan kadang-kadang ada yang mudah dimurtadkan, istilahnya dikasih Indomie 1 dus, bahkan dikasih duit 10.000, 20.000, kemudian orang mau pindah agama. Karena tidak ada keyakinan, tidak punya argumen, tidak punya landasan. Maka menurut saya, maka kita mari sama-sama mempelajari semampu kita, walaupun ini lewat media. Mudah-mudahan ini menjadi satu cara kita untuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk ya pohon keimanan yang sudah ada kita agar menguat sehingga berbuah. Maka dipupuk dalam kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini menjadi bagian salah satu solusi agar kita bisa semakin dekat, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib, mempelajarinya itu adalah wajib, sehingga sampai pada titik keyakinan. Lalu bagaimana? Nah, ini yang sering diperdebatkan. Bagaimana caranya? Dan disinilah orang terpeleset, orang sering terperosok, tidak sedikit yang terperosok. Pertanyaannya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita di pengantar kemarin sudah mengatakan bahwa cara kita meyakini sesuatu, mengetahui atau meyakini sesuatu ada 3. 1 lewat indra, al-hawasus salimatu, kata Imam An-Nasafi dalam Aqaid Nasafiyah, melalui indra yang sehat, mata yang sehat, telinga yang sehat, rasa yang sehat, kulit yang bisa disentuh, kemudian mempunyai rasa yang sehat, ad-dzauq yang sehat. Itu 1 cara. 2, al-aqlu. Yang ketiga, ya berpikir al-aqlu, seperti kemarin, pintu rumah pasti lebih kecil daripada rumahnya. Itu nggak usah dilihat. Ketika orang dengar kalimat itu, logikanya akan membenarkan, meyakini. Kenapa? Logika punya dasar, punya keputusan-keputusan. Disebut ahkamul akli, qanunul akli, dasar-dasar logika. Yang ketiga, melalui al-khabarus shadiq. Pertanyaan, yang mana jalan untuk mengenal Allah? Baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin ngobrol saja. Pertanyaannya, yang pertama, kira-kira Allah itu materi atau bukan? Mohon maaf ini. Kalau kita nih terdiri dari kulit, darah, ya, daging, tulang, ini kayu, ini dari kertas dan sebagainya, ujung-ujungnya tersusun dari materi. Ya, sekecil apapun tetap materi, benda yang bisa dilihat, bisa dirasa. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Allah materi atau imateri? Kenapa maksudnya? Karena jawaban ini menentukan dengan apa kita mengenal Allah. Ilustrasi. MOS ini siapa yang buat? Manusia kan? Sama nggak manusia yang menciptakan MOS ini bahannya dengan MOS ini? Oh, tentu beda. Maka kejadiannya juga beda. MOS ini memati, manusianya hidup. Sama gak manusia yang membuat meja ini? Ya, walaupun sebenarnya mungkin bisa, semuanya dari tanah Pak. Ya. Maka ini hanya perumpamaan untuk mendekatkan. Jadi maksud saya, semua yang mencipta itu, pembuat itu akan beda dengan ciptaannya. Betul? Yang buat kursi, dengan kursinya beda. Yang buat rumah, dengan rumahnya beda. Ya. Maka tidak mungkin Allah itu materi. Itu mustahil. Kalau dia bukan materi, maka tidak mungkin kalau kita tanya, bisakah dia diketahui melalui indra as-salimah, melalui hawas as-salimah?
Pasti jawabannya tidak. Maka mata ini tidak akan bisa melihat. Telinga ini tidak akan bisa mendengar. Lidah ini tidak akan merasa. Tangan ini tidak akan bisa memegang. Kenapa? Karena Allah bukan materi. Baik. Contohnya gampang. Ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Sebentar, saya lupa surat apa. Qala rabbi arini anzur ilaik. Maka Musa ketika mengatakan, surah 7 ayat 143. Surah 7 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya. Ketika Nabi Musa telah menyempurnakan datang untuk mematuhi jadwal panggilan Allah Subhanahu wa taala, biarin aja udah, enggak apa-apa. Ya. Kemudian Musa mengatakan apa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, coba kau nampak kepadaku. Saya ingin lihat. Arini anzur ilaik. Ya Allah, anzur ilaik. Saya bisa melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Dan lan itu menunjukkan tidak dan untuk masa yang akan datang. Qala lan tarani. Ya, bukan la tarani, tapi lan tarani. Kamu tidak akan bisa ya. Terutama di dunia. Kalau di akhirat nanti para ulama mengatakan, ahli sunnah mengatakan, di surga kita akan melihat Allah, nggak usah dipertanyakan gimana nanti, karena sudah alam lain. Ya. Tapi kata Allah, kalau kamu tidak percaya, undur ilal jabal, lihatlah gunung. Saya akan menampakkan diri saya kepada gunung. Kalau gunung itu kokoh kuat, berarti kamu bisa. Tapi kalau gunung itu meleleh, hancur, luluh lantah, maka kamu tidak akan bisa. Benar. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jelas ya? Jadi Nabi Musa tidak bisa melihat. Dan Allah sudah mengatakan tidak akan bisa melihat, dan secara logika. Karena kita ini dibatasi. Saya bilang kemarin, mata kita punya ambang, punya syarat untuk bisa melihat, dan dia bisa melihat sesuatu yang materi-materi. Corona aja nggak bisa dilihat sama mata kita. Ya, apalagi sesuatu yang sudah berbeda dasarnya dengan kita. Itu satu. Jadi pertanyaan pertama, apakah dengan indera? Tidak bisa. Ya, dan kita dalam kehidupan sehari-hari banyak, jangankan Tuhan, jangankan Allah, banyak sesuatu yang tidak bisa diindra oleh kita. Corona tidak bisa diindra oleh penglihatan kita. Terlampau kecil mata kita, terlampau. Matahari yang kecil itu padahal besar, artinya salah pandangan kita. Banyak hal, kuman saja tidak kelihatan sama kita. Banyak listrik saja tidak kelihatan sama kita. Ya, dan berbagai macam yang kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan dampak atau efek atau bukti keberadaannya. Maka ketika tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa dirasa, tapi itu murni keterbatasan indera kita. Jin, setan, ada. Semua orang ya, hampir semua orang yakin dengan orang Barat pun sering membuat film-film Kunti. Hampir semua orang yakin ada makhluk yang tidak bisa dilihat, makhluk yang tidak bisa dirasa, makhluk yang tidak. Kenapa? Karena indera kita terbatas. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal Allah melalui indera. Karena Allah bukan materi. Lalu dengan apa? Ada dua hal lagi, dua jalan lagi. Dengan logika mungkinkah? Atau dengan berita. Nah, di sini yang paling banyak dan hampir semua ulama sepakat mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin kecuali dengan argumentasi yang bersifat burhani, argumentasi yang bersifat akal, bersifat logika, bersifat logik. Tidak mungkin pakai indera. Ya.
Ada segelintir ulama yang mengatakan boleh dengan khobar sodik terutama. Nah, itu nanti. Nah, maka kita akan itu bisa dikenali dengan logika. Tapi logika tidak bisa sendiri. Logika dibantu oleh indra. Indra yang tidak bisa mengenal Allah langsung itu menjadi alat bagi logika untuk bisa mengenali kesimpulan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan Allah melalui apa? Melalui 3 hal. 1, melalui logika. 2, melalui indra. 3, melalui khobar sodik. 3-tiganya sebenarnya bisa berfungsi. Kenapa? Karena kesimpulan ada ciptaan. Kan ini. Logika punya dasar hukum. Setiap ada buatan, pasti ada pembuat. Ya. Setiap ada barang yang pindah, asalnya di sini, tiba-tiba ke sini. Pasti ada yang memindahkan. Itu dasar logika. Bagiannya lebih kecil daripada bendanya. Seperti kemarin, pintu rumah lebih kecil dari rumahnya. Rumah lebih... Itu dasar logika. Tapi, kalau tadi logikanya apa? Setiap ada ciptaan, pasti ada yang mencipta. Ya, itu logika dasar pemikiran kita. Dan tidak perlu dipertanyakan lagi, setiap orang pasti tahu. Orang yang gila saja tidak percaya dengan dasar ini. Tapi sekarang untuk melihat adakah ciptaan perlu kita mendengar, indra merasa, indra memegang, dan indra-indra yang lainnya. Logika tidak tahu ada wujud. Yang tahu ada wujud adalah indra. Ya. Maka keberadaan langit, keberadaan bumi, keberadaan tubuh kita, ini bisa diindra semua. Jadi ada. Nah, maka kalau ini ada, maka menurut logika tidak mungkin kecuali dicipta. Nah, kan jadi 2 kesimpulan. Maka kita bisa, ini termasuk akidah tentang wujudullah itu. Jadi akidah ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Kata 1, ma la yumkinul istidlalu alaihi illa min khilalil. Didalili kecuali dengan logika, yaitu tadi keberadaan Allah. Karena nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Ya. Yang kedua, bagian akidah itu ada yang di sini tidak bisa didalili kecuali dengan logika. Ujung sini tidak bisa didalili logika kecuali didalilnya oleh informasi, khabar shadiq wahyu, yaitu tentang surga neraka, samiyat semuanya itu, alam kubur, alam mahsyar, timbangan amal, malaikat dan sebagainya yang lain. Di pertengahan ada yang bisa setengahnya dalil logika, setengahnya dalil Al-Qur'an, seperti kalamullah kata para ulama. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, baik. Nah, untuk menuntun logika ini sebenarnya anak-anak kecil kan suka nanya tuh. Kan saya asalnya dari mana, Bun? Nah, kan suka nanya begitu tuh. Karena logikanya dia tidak mungkin dia tiba-tiba ada. Itu logika. Logika orang sehat tidak mungkin dia tiba ada. Ya, suka banyak pertanyaan. Langit asalnya gimana? Siapa yang mencipta? Itu biasa. Nah, maka di Al-Qur'an itu dituntun. Di antara tanda-tanda keberadaan Allah, nah untuk mengenal Allah adalah adanya ciptaan Allah dengan berbagai macamnya. Ya, maka kalau bisa disimpulkan, para ulama menyimpulkan misalnya dalam Jawharatul itu disebutkan untuk mengenal Allah itu caranya 2. Fanzur ila nafsika summan taqili lil alamis sufli lil alamil ulwi summa sufli. Agar kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, dengan asma'nya, dengan af'alnya. Caranya apa? Fanzur fi nafsika, lihat diri kita. Jantung, ada limpa, ada ginjal, ada kaki. Yang nanti kita bahas, mudah-mudahan besok kita bisa ada bahasan dialog yang menarik antara seorang ulama dengan seorang ateis yang tidak percaya dengan Allah. Ya, termasuk keseimbangan tubuh. Ya, sekedar menarik saja. Ternyata dalam tubuh kita ini kata ada sistem keseimbangan. Tubuh kita ini tidak boleh di atas 37 terlalu tinggi, maka kalau anak sudah 38, 39 itu sakit. Ya. Tidak boleh juga terlalu rendah. Maka kalau terjadi cuaca yang panas di atas 37, menurut para ahli,
itu ada sistem pendinginnya, yaitu keringat, sehingga tubuh kita tetap seimbang. Tapi kalau kita hidup di tempat yang dingin, maka ada sistem pembakaran kalori, sehingga tubuh kita tetap hangat walaupun di luarnya 5 derajat. Misalnya orang Mesir yang hidup, saya tinggal di Mesir, tapi tubuh kita akan hangat. Ada sistem pembakaran kalori. Itu luar biasa. Fandur fi nafs, coba perhatikan. Ya, sederhana aja. Rambut memanjang, gigi tidak memanjang. Kenapa rambut manyangan, ari huntu tuh manyangan? Itu pertanyaan. Kalau dia tumbuh dengan sendirinya, kenapa gigi juga tidak manjang? Repot kita nyukurnya. Betul. Ya, kuku memanjang. Kemudian kenapa tumbuh jenggotnya di sini? Tidak di sini jenggot semuanya, di mana-mana. Kenapa tumbuh rambut tuh di sini, tidak di tangan? Bukan seakan, ada sistem yang mengendalikan tubuh kita. Maka fandur fi nafsika, perhatikan, coba bercermin. Mungkinkah tubuh kita tiba-tiba begini saja ada? Kemudian summan takili lil alamil ulwi wasufli, terus perhatikan alam astronomi di atas kita, langit, bintang-bintang, bulan, matahari, bagaimana sistemnya berjalan. Bahkan kalau kita pelajari ilmu astronomi, kita akan mengatakan subhanallah. Ya, ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin ini dicipta. Lihat lagi ke bawah, tumbuh-tumbuhan. Tempat yang sama, satu petak ditanam tomat, buahnya jadi begitu, rasanya seperti itu. Tanam cabai jadi pedas, tanam jeruk jadi asam, ditanam pisang jadi manis, ditanam padi jadi begitu. Padahal tuh airnya itu, tanahnya itu, ditanam bunga ini warnanya merah, tanam bunga ini jadi kuning. Kenapa? Orang yang tidak percaya Allah yang mengatakan itu sistem alam. Apakah alam hidup? Maka untuk menuntun ini, saya ada waktu 5 menit lagi. Banyak ayat-ayat Quran yang mengajak menggunakan pikiran yang sehat agar kita bisa mengenal Allah. Di antaranya, pertama, yang paling panjang yang sering mungkin semua kita pada hafal adalah surah 3 ayat 14. 3:14. Ya. Surah 3 ayat 14. Bukan 14. Surah 3 190. 3:190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil lail, malam bergantian secara sistematis, secara teratur, la ayatil liulil albab. Itu menjadi dalil bagi orang-orang yang menggunakan pikiran sehatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu satu. 2, surah 30 ayat 20 sampai 25. Surah 30 ayat 20 sampai 25. Mungkin hafal semua, bisa dibaca di pernikahan. Ya. Min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara dalil keberadaan Allah adalah kita diciptakan dari tanah, kemudian kita menjadi banyak. Kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita dipasang-pasangkan oleh Allah, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Bahkan kata para peneliti, dunia ini semuanya berpasang-pasangan, listrik negatif, listrik positif, macam-macam, semuanya ternyata berpasang-pasangan. Ya, termasuk tumbuh-tumbuhan berbunga itu ada sel bisa dikawinkan baru jadi buah. Jadi berpasang-pasangan. Itu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat? Hanyalah Allah yang mengklaim dan mengaku, tidak ada orang yang bisa mengklaim dan mengaku bahwa dirinya menciptakan. Kemudian banyak ini dalilnya. Kemudian yang juga surah Abasa. Surah Abasa, surah 80
ayat 24 surah 80 ayat 24 sampai 32. 24-32. Dalil keberadaan Allah, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah makanannya. Nasi yang mau kita suapkan itu dalil keberadaan Allah. Anna sababnal ma'a sabba. Asalnya biji itu disiram oleh air tumbuh. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Buminya menjadi terbelah kan dia mau tumbuh. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuh-tumbuhan biji. Wa inaban, anggur, wa qadba, terus sayur-sayuran, buah zaitun, kurma, kebun-kebun, wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Semua itu menjadi dalil wujudullah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira sampai di situ dulu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana hukum mengenal Allah? Wajib hukumnya berdasarkan dalil-dalil tadi. Bahkan itu menjadi kewajiban pertama bagi setiap orang mukallaf, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala apakah fitrah atau tidak fitrah harus dipelajari. Kesimpulannya adalah harus dipelajari, tapi akan cocok dengan fitrah. Ya, yang fitrahnya itu manusia butuh kepada Tuhan, butuh kepada zat yang mencipta dia, dan dia akan ingat, akan menyebut, tapi dia tidak tahu kalau tidak diajarin. Maka mengajari, mempelajari dalil-dalilnya adalah menyempurnakan fitrah itu sendiri. Kemudian Allah tidak bisa diketahui dengan indera. Cuma indera bisa membantu logika untuk menyimpulkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah keberadaan diri kita dan keberadaan alam semesta dengan berbagai fenomenanya. Nanti besok kita sempurnakan. Itu menjadi dalil keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala.